apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Peristiwa Isra Mi'raj yang kejadiannya di luar akal manusia memberikan pelajaran bahwa Allah berkuasa penuh atas apa yang dikehendaki olehnya atas manusia. Menurut dosen agama Islam UB Muhajir Ansori, jika Allah sudah berkehendak untuk mengangkat derajat manusia, maka itu pasti akan terjadi. Isra Mi'raj itu adalah sebuah peristiwa yang luar biasa di luar nalar manusia. Karena sesungguhnya itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah barang tentu secara logika berpikir manusia normal seperti biasanya, bahwa ada perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, yang secara historis itu kurang dari sepertiga malam, itu sangat di luar batas kemampuan manusia. Tetapi ini adalah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah itu menjadikan hambanya yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW, itu dimampukan. Itu sangat dimampukan. Nah, ini pertanda bahwa sungguhnya Allah itu mampu menjadikan hambanya bisa. Terbukti dengan kejadian Isra wal Mi'raj. Lalu kemudian apa sih sungguhnya hikmah atau esensi lah, kalau kita bicara per hari ini, dibalik dari peristiwa ini? Memang kita harus runtut memang mencernanya itu. Yang pertama misalnya, ada sesuatu yang tinggi derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang itu manakala sudah diberikan izin oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah untuk mendapatkan derajat yang tinggi, maka siapapun tidak ada yang bisa menghalanginya. Itu pertama. Yang kedua adalah ada pembekalan dakwah yang luar biasa tangguh, yang luar biasa kuat. Karena kalau kita lihat dari sejarahnya Rasulullah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, itu kemudian itu ada pro dan kontra bagi orang yang beriman dan tidak beriman. Sudah barang tentu ini ada pembekalan dakwah yang kuat bagi orang-orang yang khususnya adalah mereka-mereka yang beriman kepada Rasulullah. Peristiwa Isra Mi'raj menunjukkan pesan dakwah yang luar biasa. Dosen agama Islam UB Muhajir Ansori mengatakan, pesan dakwah dalam peristiwa ini adalah keberanian untuk menyampaikan hal yang benar. Peristiwa Isra Mi'raj pada zamannya menuai pro dan kontra, namun teladan diberikan oleh sahabat Abu Bakar yang langsung mempercayai peristiwa tersebut tanpa ada keraguan sedikit pun. Padahal pada waktu itu tidak sedikit orang yang menganggap Isra Mi'raj sebagai hal yang tidak masuk akal. Yang luar biasa tangguh, yang luar biasa kuat, karena kalau kita lihat dari sejarahnya Rasulullah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, itu kemudian itu ada pro dan kontra bagi orang yang beriman dan tidak beriman. Sudah barang tentu ini ada pembekalan dakwah yang kuat bagi orang-orang yang khususnya adalah mereka-mereka yang beriman kepada Rasulullah. Dan orang yang pertama beriman kepada Rasulullah atas peristiwa ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sementara orang yang pertama itu menentang peristiwa ini adalah bahkan pamannya Nabi sendiri. Nah, ini kan ada pertentangan yang luar biasa karena ketidaklogikaannya atas peristiwa ini, tetapi dia menyampingkan adalah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga adalah menyampaikan kebenaran meskipun pahit. Menyampaikan kebenaran meskipun pahit. Qulil haqqa walau kana murran, kan begitu katanya. Maka apapun yang disampaikan, sebuah kebenaran, ya harus kita sampaikan. Dalam konteks hari ini misalnya, kalau kita menyampaikan sesuatu hal yang tidak benar, apalagi yang baru-baru ini terjadi adalah orang melaporkan korupsi lalu ditersangkakan, ini yang jadi repot. Nah, kita harus sampaikan dalam konteks berdakwah itu menjadikan sesuatu itu hal yang bisa kita rasakan, hal yang bisa kita dapatkan itu hikmahnya setelah kita menyampaikan sesuatu itu, sekalipun itu pahit bagi kita. Lalu kemudian yang esensi berikutnya adalah sesungguhnya
keistimewaan sebuah tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah Mekah, Baitul Maqdis. Itu kan sangat luar biasa istimewanya. Nah, Mas Sidik, maka peristiwa ini selain mengandung pelajaran yang kuat, pelajaran yang luar biasa bagi kita sebagai umat Islam, salah satunya adalah bagaimana pertama kali diperintahkannya oleh Allah ibadah sholat di waktu. Bazis UB kembali memberikan bantuan paket sembako untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Kali ini Bazis UB memberikan bantuan untuk para janda yang berada di Kelurahan Ketawang Gede. Menurut Wakil Direktur Bazis UB Muhammad Khairul Rusdi, kegiatan kali ini rutin dilakukan untuk warga kelurahan yang berada di sekitar kampus. Untuk kali ini giliran warga di Kelurahan Ketawang Gede yang mendapat paket bantuan sembako. Alhamdulillah ini Basis bisa berbagi ya dengan warga di lingkar kampus kita. Jadi ini alhamdulillah ada beberapa jenis kegiatan, yaitu ada pembagian sembako yang memang kita khususkan untuk janda-janda yang ada di lingkar kampus kita ini. Sekaligus kita juga membantu pendidikan anak-anak, terutama memang anak yatim piatu. Yang kita beri beasiswa. Insya Allah ini bukan kegiatan yang terakhir, terutama yang kaitannya dengan beasiswa, karena ini kita juga fokus di pendidikan yang memang menjadi salah satu asnaf di di zakat ya, yang ini menjadi tugas utama kita Basis dalam rangka memang menyalurkan zakat-zakat dari keluarga besar Universitas Sriwijaya. Jadi sebenarnya ini bukan pertama kali ke Tawang Gede. Jadi beberapa kali kita ke Tawang Gede, Jatimulyo, dan juga di Penanggungan, terus juga di sebelah ke Tawang Gede itu juga sudah pernah kita lakukan. Dan itu seringkali istilahnya sekitar memang lingkar kampus ya. Jadi kebetulan ini terus nanti mungkin dari RW di Ketawang Gede di Penanggungan juga insya Allah kita bantu. Ya, jadi kebetulan untuk data yang masuk ke kita kurang lebih 140-an itu yang memang janda-janda yang ada di RW 1 sampai 5 ya di Ketawang Gede, dan untuk uangnya kurang lebih sekitar 300 per anak. Insya Allah ini bisa membantu pendidikan mereka ya. Warga Kelurahan Ketawang Gede mengaku senang dengan bantuan dari Bazis UB, terutama untuk warga yang terdampak pandemi. Perwakilan Forum RW Kelurahan Ketawang Gede, Firman Kusnul, menyebutkan bahwa UB melalui Bazis sudah beberapa kali memberikan bantuan selama masa pandemi kepada warga yang terdampak. Bantuan tersebut sudah dibagikan kepada mereka yang membutuhkan melalui tiap balai RW yang ada dan diteruskan kepada warga. Alhamdulillah program seperti ini sangat membantu warga kami yang memang pandemi ini sangat menghantam masyarakat kami ekonominya. Jadi harapan kami ke UB kegiatan ini seperti berlanjut. Karena sewaktu tahun kemarin COVID pertama 2 tahun yang lalu itu pernah kebetulan saya ketua satgasnya Pak. Jadi yang terima saya arahkan ke RW. Jadi Basis ini sudah berapa kali masuk ke Tawang Gede. Yang kami mewakili seluruh ketua RT, ketua RW dan warga, banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya kondisikan ke per RW, nanti ada tanda terima dan dokumentasi di tiap-tiap balai RW. Seperti itu, Pak. Harapan kami ke pihak UB secara besar bukan banyak Basis untuk program-program membantu masyarakat sangat diperlukan untuk saat ini. Karena UB kan termasuk kampus besar di Indonesia. Kami masyarakat terdekat, mohon bantuan apapun akan kami, seperti pengabdian masyarakat itu harapan kami seperti itu kegiatan ini, tidak hanya kegiatan ini aja.
Topik biologi komunikasi diawali dari pemikiran Darwin yang terkenal dengan teori Darwin. Menurut dosen FISIP UB Dewanto Putra Fajar, topik tersebut tidak lepas dari pemikiran Darwin walaupun tidak dibahas secara rinci. Namun sekilas pemikiran Darwin tersebut kemudian menjadi acuan bagi banyak peneliti untuk mengembangkan topik kajian biologi manusia. Berikut penjelasan Dewanto mengenai biologi komunikasi. Kajian ini sebetulnya tidak lepas dari sejarah pengembangan biologi modern. Kita tahu bahwa konsepsi biologi modern itu dipelopori oleh Darwin dari Inggris, Charles Darwin dari Inggris, yang orang lebih mengenal Darwin sebagai pencetus evolusi, pencetus pendekatan evolusionis. Meskipun demikian, tidak hanya itu, Darwin tidak hanya melulu membahas soal evolusi. Pemikiran Darwin yang luas itu tadi juga membahas sekilas soal perilaku, sekilas soal proses adaptasi organisme pada lingkungannya, sekilas juga soal pembahasan soal ekologi. Yang notabene pemikiran-pemikiran Darwin di luar konsepsi evolusinya itu juga berpengaruh besar pada perkembangan ilmu biologi. Dan pemikiran Darwin itulah yang kemudian menjadi pijakan bagi mayoritas ahli biologi modern, selain pijakan dari cabang ilmu yang lain. Karena itulah komunibiologi atau biologi komunikasi itu juga berpijak pada pemikiran Darwin soal perilaku individu. Meskipun pada hakikatnya Darwin itu membahas hewan karena dia ahli naturalisme, dan itu juga menjadi dasar dari zoologi modern. Di komunibiologi itu mayoritas membahas soal perilaku komunikasi manusia, Disney. Yang notabene pada beberapa kasus perilaku manusia, perilaku komunikasi manusia itu mirip, mirip dengan perilaku komunikasi yang ada di hewan. Karena itu tadi saya jelaskan tentang homologi atau persamaan karakterisasi fisik, dan juga persamaan karakterisasi fisiologisnya. Yang kedua adalah pembahasan soal kajian, 4 perspektif kajian di dalam biologi komunikasi atau komunibiologi. Yang pertama adalah perspektif genetis, karena memang perspektif genetis ini yang kemudian menjadi dasar dari semua pemikiran di atasnya. Bahkan pemikiran genetik ini muncul juga di dalam jurnal yang ditulis oleh Stack, dan siapa namanya yang kedua saya lupa, Stack dan Hickson, bahwa memang aspek genetik ini kemudian menjadi landasan bagi ahli biologi komunikasi atau ahli komunibiologi itu untuk melihat bagaimana perilaku naluriah dan dasar dari perilaku lanjutan dari proses komunikasi. Ingin merasakan roti gandum dan kopi yang homemade? Toko Roti Chengli dapat menjadi pilihan bagi Anda untuk mendapatkannya. Toko yang berada di kawasan Jalan Kepundung ini, menurut Vita, tim dari Roti Chengli banyak menyajikan roti gandum dengan berbagai varian. Roti Toko Chengli juga menjual berbagai roti lainnya selain roti gandum yang menjadi andalan. Kalau Chengli sendiri sebenarnya udah buka dari sekitaran April tahun 2020 di cabang pertama di daerah Kalitrang. Setelah itu sekitaran September tahun 2021 kita buka cabang di Kepundung ini. Terus kalau untuk rencana buka cabang lagi, kalau nanti ada rezeki mungkin kita akan buka cabang lagi. Untuk jam operasionalnya sendiri dan menu apa saja yang dijual? Untuk jam operasional kita buka dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam, tapi selama PPKM ini kita bukanya sampai jam 9 aja. Untuk menu-menunya, menu utamanya kita di sini kan roti gandum ya. Roti gandum dengan berbagai macam isian. Kalau isian yang paling kayak best seller di sini itu ada roti nonggat.
Habis itu ada roti ayam. Kalau minumannya kopi, mostly sih kopi di sini. Terus ada beberapa yang non kopi kayak teh, terus orton kayak gitu. Berarti untuk keunikannya dari tempat lain berarti di roti gandumnya ya Pak? Iya, kita di roti gandum. Itu kalau boleh tahu rotinya homemade atau gimana? Kita homemade sendiri, ada di warehouse, kita produksi sendiri untuk roti. Isiannya juga beberapa produksi sendiri. Kopinya juga kita sangrai sendiri. Jadi banyak yang bikin sendiri sih di sini. Terus untuk menu yang paling difavoritin sama pengunjung dan kisaran harganya dari beberapa menu yang ada di sini. Oke, untuk yang biasanya dibeli sama customer ada roti nougat, roti ayam itu harganya mulai dari 20.000 untuk yang half, yang 3 potong. Terus untuk yang gede 30 ribuan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairudisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.